Tertanam itu artinya terlibat. Kenapa harus tertanam? Karena supaya dia hidup, dia harus mendapat seluruh kebutuhannya. Jadi mereka ditanam di bait Tuhan, karena Tuhan ada di sana dan Dia sumber segala yang kita butuhkan untuk bertumbuh berbuah lebat, ya kan? Sehingga masa tuamu kau gemuk segar berbuah terus, dan kau akan buktikan, ceritakan sama orang, oh firman yang kau pegang, yang kau percaya, kau lakukan, terbukti dalam dirimu. Kau menceritakan Tuhan tidak bohong. Jadi orang yang malas ke gereja, malas ibadah, atau ibadah tidak sungguh-sungguh, nanti dia akan banyak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau begini terus, saudaraku, pasti nggak bisa bertumbuh, apalagi berbuah nggak akan bisa. Kalau tidak bertumbuh, itu sudah ciri-ciri tak ada kehidupan. Untuk sampai kita melakukan firman, harus betul-betul firman itu kita rasakan, kita pahami, menyadarkan kita, ya kan? Bukakan mata roh, sehingga firman itu meresap masuk, mempengaruhi roh jiwa kita sehingga kita melakukannya. Jadi kalau firman itu nggak meresap, nggak menyadarkan, nggak kita mengerti, nggak bakalan dilakukan itu. Jadi orang yang bertobat itu kan mula-mula mereka mendengar firman, akhirnya tertemplak, meresap, tersadar, masuk ke hatinya, akhirnya dia mulai berpikir apa yang harus lakukan, akhirnya dia bertindak, bertobat dia ya. Ya itu. Jadi kalau dia nggak nikmati firman itu, Aisyah nomor jamita ya hari kata pikir itu. Ya, jadi nah, kenapa kalau ada orang sudah percaya, ya sudah lahir baru, atau katakanlah dia sudah rajin gereja, sejak kecil sudah Kristen, tapi nggak bertumbuh dan tidak berbuah. Ya kalau nggak bertumbuh ya berarti mati kan? Yang hidup itu bertumbuh. Bunga mati ya nggak bertumbuh ya. Tapi kalau bunga hidup bertumbuh dia. Ya jadi dikatakan Mazmur 92:13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar itu orang hidup dalam Yesus, orang yang bergerak dengan Yesus, orang yang mengikut Yesus, yang mendengar perkataannya dan mengikutinya. Nah, digambarkan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, tertanam. Jadi tertanam dulu baru bertumbuh, bertunas sampai berbuah ya. Tertanam itu artinya terlibat. Kenapa harus tertanam? Karena supaya dia hidup, dia harus mendapat seluruh kebutuhannya. Kalau satu pohon, seluruh kebutuhannya harus dia dapat, ya, air dan sebagainya, ya kan? Dan itu ada dalam tanah, makanya dia ditanam di tanah yang subur, tanah yang baik, bukan di tanah yang bersemak duri, tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu ya, tanah subur. Nah, kalau di tanah yang subur dia tanam, maka semua yang membuat dia tumbuh dan berbuah itu sudah ada dalam tanah itu. Semua kebutuhannya sudah ada dalam tanah itu. Kalau tanah subur, sehingga kita bilang berbuah 30 kali, 60 sampai 100 kali lipat. Nah, terlibat. Tertanam di mana supaya kita bertumbuh berbuah dalam Tuhan? Kalau bertumbuh berarti berubah, ya kan? Bertumbuh berarti semakin baik, ya kan? Berbuah itu bukti dari pertumbuhannya yang bagus, ya kan? Ya, jadi mereka ditanam di bait Tuhan, gereja. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya pada Yesus. Gereja itu orang percaya
yang disatukan untuk tujuan Tuhan ya. Dan gereja itu bait Allah, gereja itu rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Tuhan ada di sana. Jadi gereja itu tanah yang subur bagi kita, karena Tuhan ada di sana dan Dia sumber segala yang kita butuhkan untuk bertumbuh berbuah lebat, ya kan? Nah, kita harus ada di sana. Dunia ini bukan tanah yang baik bagi kita. Atau setengah di dunia, setengah di gereja, enggak juga. Ya, jadi harus tertanam di dalam bait Tuhan. Terlibat. Artinya dia harus mendapatkan semua kebutuhannya untuk bertumbuh. Dan pertumbuhan yang bagus akan menghasilkan yang buah yang bagus. Dan Tuhan bilang buahnya yang lebat, bagus. Ada semua ada di sana karena Tuhan sumbernya ya. Tuhan ada di gereja, Tuhan ada di rumahnya. Tempat kediaman Tuhan adalah rumahnya, baitnya. Ditanam. Makanya anak sekolah minggu bilang, kalau anak monyet di atas pohon kan, kalau burung di dalam anak Tuhan dalam gereja. Nah, sehingga kita tumbuh seperti, bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon. Karena semua kebutuhan kita. Jadi gambaran orang-orang yang hidup dalam Yesus itu seperti orang pohon korma, pohon aras. Nah, luar biasa pohon korma ini bisa tumbuh subur di padang gurun, tidak bergantung kepada situasi kondisi. Meskipun tak hujan, dia nggak apa-apa. Angin kuat pun tidak apa-apa karena akarnya dalam sekali dan akarnya mendapat mata air ya. Begitulah kita, kalau tertanam dalam Tuhan, berakar kita sampai kita terhubung dengan Tuhan sumber hidup kita. Bertumbuh kita ke atas, nampak. Yang nampak itu kan di atas kan, nggak nampak di bawah. Itu akar. Akar itu buat kuat, karena akar itu yang menentukan ya kan. Kalau pohon korma sampai nggak berakar, mati dia karena nggak dapat mata air kan. Kalaupun datang badai, pohon nggak tumbang dia karena akarnya itu dalam ya kan, kokoh. Pohon aras juga hebat. Nah, digambarkan seperti itu orang yang tertanam, ya kan? Sampai masa tua nampak ya. Masa tua itu kita sebut masa menikmati. Ya, menikmati apa? Menikmati apa yang ditanam. Makanya tabur tuh tuai. Yang ditabur itu dituai. Ya, banyak orang nggak takut sama Tuhan karena dipikirnya buat dosa langsung tidak dihukum dia. Sehingga banyak orang itu senang-senang orang itu walaupun tak rajin gereja, walaupun mereka berbuat dosa. Karena mereka pikir Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak adil. Padahal semua ada waktunya. Pasti jangan sesat, kata Tuhan, apa yang ditabur itulah yang dituai. Nah, di masa tua pasti nampak. Sudah pasti nampak. Kalau kita tertanam dalam Tuhan berarti Mazmur 1 ayat 1 dulu saya sampaikan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 hal kalau kita tertanam di dunia, enggak di gereja, yaitu nasihat orang fasik. Kadang kita enggak tertanam di gereja, kita enggak terima nasihat dari Tuhan atau firman Tuhan, nasihat dari anak Tuhan, nasihat dari hamba Tuhan. Karena kita nggak pernah terlibat. Jadi orang yang malas ke gereja, malas ibadah, atau ibadah tidak sungguh-sungguh, nanti dia akan banyak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu artinya orang yang mengejek kebenaran, mengejek firman, tidak peduli firman, tidak suka
kepada firman pasiknya. Dan jadi kalau orang tidak ke gereja pasti kena nasihat orang fasik. Pasti mereka diajari orang fasik begini cara hidup katanya. Hati-hati. Kalau kita bilang ada orang menyangka jalannya lurus padahal menuju kebinasaan. Tapi jalan Tuhan adalah jalan yang pasti, ya kan? Dan dikatakan lagi yang ketiga, yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di luar gereja banyak pergaulan nggak buruk, nggak bagus. Kalau ke gereja kita diarahkan bergaul dengan hal yang bagus, apalagi dengan Tuhan ya. Tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tukang ejek, pencemooh, orang yang omong kosong, tukang ejek, tukang gosip. Ya, jadi saudara-saudara, masalah di akhir zaman itu makin berat. Alkitab sudah mengatakan bahwa menjelang akhir zaman itu goncangan makin hebat. Bahkan yang orang mungkin pikir tidak tergoncang akan tergoncang. Tetapi justru orang yang berakar makin nampak. Ya, makin nampak akibatnya. Ibarat emas kalau diuji makin berkilau, makin bagus dia. Ya, makanya kalau kita sudah dalam Tuhan, meskipun kita mengalami ujian pencobaan kalau kita dalam Tuhan, itu kita makin bagus. Pohon yang hidup kalaupun kena hujan, kena matahari, kena angin itu makin bagus. Tapi pohon yang mati kena matahari makin cepat layu, kena hujan makin busuk dia, kena angin gugur dia. Nah, kalau kita baca di ayat lain, orang pasti tidak tahan dalam ujian penghakiman. Jadi kalau orang gak gereja lah, gak sungguh-sungguh gereja, gak mau ibadah malam, ada aktivitas gereja, ada doa puasa, ada pemuritan, ada komsel, gak mau datang. Ya, saudara, lihatlah nanti. Ya, biasanya orang bodoh selalu menyesal terlambat. Tapi orang pandai, orang hikmat, begitu ditemplak Tuhan, disadarkan Tuhan, cepat dia bertobat. Itu orang pandai. Lalu bertobat dia melakukan firman. Nah, orang yang melakukan firman orang bijaksana, orang pintar. Jadi begitu datang badai topan, banjir melanda, nggak apa-apa. Jemaat GPD Pemulihan IRC yang dimanapun kau berada, yang sedang menonton ini atau akan menonton siaran langsung ini, saya ingatkan engkau, kau sedang masalah besar karena kau tidak rajin ibadah, tidak tertanam. Saudara bayangkan kalau pohon tidak ditanam, dari mana dia dapat kehidupan? Dunia mematikan, dunia membuat kita merosot. Alkitab bilang dunia dengan segala keinginannya menuju kebinasaan, tetapi orang melakukan firman-Nya akan hidup selama-lamanya. Ya, ketika nanti datang goncangan melanda, resesi ekonomi, gempa bumi, perang, penindasan, masalah, penyakit, saudara pasti tumbang. Alkitab sudah bilang, hanya orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah adalah orang yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Kita tidak tergoncang. Iya. Jadi jangan hanya mendengar firman lalu tidak melakukan. Saudara akan tetap disebut Tuhan bodoh. Karena Tuhan bilang orang mendengar melakukan yang bijaksana. Dia sedang membangun kehidupan masa depan. Kapanpun datang goncangan dia tetap kuat. Haleluya. Haleluya. Kalau orang fasik sekarang tertawa, besok sudah nangis. Sekarang sukses hebat kayak bunga, mekar. Sore sudah layu kena terik matahari. Angin datang gugur, hilang. Kemegahannya di dunia ini hanya seperti bunga, sebentar itu. Tinggal tunggu datang terik matahari dia akan layu, datang angin dia akan gugur, datang hujan dia akan busuk dan lenyap. Tapi orang-orang yang mengikut Tuhan tidak. Jalan orang benar semakin terang sampai seperti rembang. Jadi harus ibadah. Apa yang dibilang di gereja ikuti.
Komsel dibilang datang, pemuritan datang, 2 puasa datang. Itu namanya tertanam. Jangan sekedar-sekedar. Karena Tuhan menembus kita, mengasihi kita, nggak sekedar-sekedar. Ya. Haleluya. Haleluya. Di Cina, negara komunis, kalau tidak penjara, disiksa, mati. 2 kemungkinan. Disiksa, masuk penjara, atau mati kalau mau ibadah. Tapi mereka beribadah terus. Kenapa? Karena mereka tahu kalaupun mati dalam Tuhan masuk surga. Ya, tapi kalau hidup di dunia ini pasti masuk neraka. Dan mereka tahu karena mereka sudah menerima firman. Makanya gereja di Tiongkok di RC, walaupun gereja bawah tanah gak nampak, tapi itu bertambah orang di sana. Banyak orang-orang komunis bertobat. Pernah satu ketika diizinkan bikin KKR, jutaan orang datang. Heran itu pemerintah Cina, dari mana ini semua? Padahal begitu ditindas. Indonesia bebas dikasih, tapi tak mau ibadah. Atau ibadah tujuannya nggak jelas. Ya, sementara ibadah tapi ikuti nasihat orang fasik di dunia. Artinya dia di gereja orang Kristen tapi kehidupannya dari nasihat orang fasik. Dia berjalan bersama orang berdosa, kompromi dengan orang-orang berdosa. Duduk enak-enakan berfellowship, berkomsel dengan pencemooh, tukang gosip. Kalau begini terus, saudaraku, pasti nggak bisa bertumbuh, apalagi berbuah nggak akan bisa. Kalau tidak bertumbuh, itu sudah ciri-ciri tak ada kehidupan. Jadi kalau saudara misalnya tanam pisang sudah ada 0,5 meter, 3 bulan lagi tetap 0,5 meter, itu pisang sudah pasti mati itu. Kecuali bonsai, tapi nggak ada pisang bonsai kan? Bonsai itu hiasan. Tuhan nggak mau kita hiasan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara harus terlibat, harus tertanam. Dari mana kau dapat makan minum kehidupan rohanimu kalau tidak tertanam dalam gereja? Dalam gereja lah tanah yang subur bagi pertumbuhan rohanimu, sehingga kau berbuah lebat dan manis enak. Tuhan lihatmu enak, kau mengalami enak, dan orang menikmati enak sehingga banyak orang ikut Tuhan. Haleluya. Kita berubah dan kita mempengaruhi dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Kita diberkati dan kita dipakai Tuhan memberkati, nama Tuhan dimuliakan. Kalau kau lemah, jatuh, terikat dosa, ikat iblis, kau susah, orang lain pun rugi karena kehadiranmu, dan nama Tuhan juga dipermalukan. Karena kau orang Kristen. Jadi jangan ada alasan ini itu ini. Kenapa nih negara komunis tadi? Kalau ketahuan mereka ibadah, ditangkap, disiksa, masuk penjara, atau dibunuh diam-diam. Di Indonesia nggak mau ibadah. Nah, jadi kadang-kadang perlu dikasih corona versi kedua nanti ya. Iya. Kalau Tuhan sudah marah, dihanguskan Sodom Gomora, dilenyapkan bumi ini dengan air bah. Sekarang belum marah, itu artinya Tuhan sabar. Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Ya. Haleluya. Haleluya. Semua ada waktunya. Masuklah ke dalam waktu Tuhan. Waktunya kau sekarang bertobat, waktunya sekarang kau harus sungguh-sungguh. Dan waktunya Tuhan membuat semuanya indah. Di luar Tuhan sia-sia kita. Kau boleh ketawa dengar apa yang saya bilang ini, tapi lihatlah ketawamu sebentar itu nanti kalau gak bertobat. Orang-orang di dunia ini boleh ketawa terkekeh-kekeh, sebentar lagi menangis selamanya. Tapi anak Tuhan bolehlah karena bertobat, menyangkal diri pikul salib, sakit,
tapi akhirnya dia akan menuai dengan sorak hasil daripada ketaatannya melakukan firman. Pilih sakit sebentar karena mentaati Tuhan, atau senang sebentar tapi menderita karena melanggar firman. Hidup ini pilihan, dan Tuhan datang masih memberi anugerah kesempatan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan hanya dulu bertobat, harus bertobat, terus bertobat. Artinya terus berbalik kepada Tuhan, jangan sampai mundur. Dan tertanam. Pergilah ke gereja, terlibat dari sana. Di sanalah Tuhan memberikan semuanya yang kau butuh. Untuk rohanimu, mengajari hal-hal yang berhubungan dengan jiwamu. Bahkan berkat Tuhan pun ada di sana. Sehingga masa tuamu kau gemuk segar berbuah terus, dan kau akan buktikan, ceritakan sama orang, oh firman yang kau pegang, yang kau percaya, kau lakukan, terbukti dalam dirimu. Kau menceritakan Tuhan tidak bohong. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Benar Tuhan, inilah hidup kami. Kami berikan kepadamu. Nyatakan jalan-jalanmu, ajar kami jalan-jalanmu. Singkapkan firman, bawa kami Roh Kudus ke dalam segala kebenaran. Hanya Kau andalan harapan. Engkau tujuan hidup kami ada di muka bumi. Kalau bukan hidup dalam Yesus, gak ada gunanya kami hidup Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, kami pasti tersesat. Kalau bukan Tuhan tolong, kami tidak akan tertolong. Kalau bukan Tuhan memberikan kami kekuatan, kami akan kehabisan kekuatan. Kalau bukan anugerah-Mu, kami tidak punya kesempatan. Kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Terima kasih Kau memilih kami, memanggil kami, memberi waktu bagi kami, sabar pada kami, bahkan memberikan Roh-Mu tinggal dalam kami, untuk membimbing kami dengan salah Tuhan. Teruslah berfirman pada kami. Aku berdoa bagi saudara-saudaraku yang suam-suam rohaninya, yang jauh dari-Mu, yang malas Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau mendengar firman sungguh-sungguh, tidak mau melakukan firman. Mereka masih menikmati hidup secara daging, menikmati hidup secara dunia. Tuhan, kami tahu orang yang menikmati dunia akan merosot dan binasa, akan terikat terbelah, akan dibutakan oleh dunia ini. Hanya orang di dalam Yesus kami bisa melihat masa depan. Kami dituntun, kami bisa tumbuh seperti pohon korma meskipun di padang gurun. Kami bisa tumbuh menjulang tinggi di atas gunung seperti pohon aras ya Tuhan.
Itu sebabnya di rumahmu, di baitmu kau hadir, dan di sana kau memberikan segala sesuatu kepada kami. Apapun yang kami butuhkan untuk bertumbuh berbuah lebat, ada di rumahmu karena kau ada di rumahmu. Itu sebabnya kau suruh kami tertanam di baitmu ya Tuhan, supaya kami bertunas bertumbuh di pelataranmu, seperti pohon korma, seperti pohon aras. Terima kasih Tuhan malam ini. Siapapun yang sudah mendengar firman ini, lawat jamah mereka, khususnya semua jemaat GPD Pemulihan RT yang mendengar siaran langsung ini. Tuhan jamah hati mereka supaya bertobat cepat Tuhan, karena ini adalah akhir zaman. Sadarkan mereka Roh Kudus, jangan hanya mendengar, segera melakukan firman-Mu yang mereka dengar hari ini. Siapapun saudara-saudaraku yang mendengar firman ini, berkati kuatkan mereka untuk melakukan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Kau di tengah kami dan firman-Mu sudah datang. Kami hargai dan kami terima firman-Mu melebihi apapun ya Tuhan. Kami akan akhiri pertemuan kami ini. Kami pulang. Lindungi kami, berkati kami Tuhan dalam istirahat kami, supaya kami boleh terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati. Salam saudara.